Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anwar Mutakin. Kali ini kita akan bahas teorema dasar kalkulus yang kedua. Ini bunyi teoremanya. Misalkan fungsi f atau misalkan f adalah fungsi yang kontinu dan terbatas pada selang tutup A, B dan f besar adalah anti turunan dari f kecil. Maka integral dari A ke B fx dx sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Atau boleh ditulis seperti ini. A, B gitu. Nah, ini perhatikan buktinya. Misalkan untuk setiap x anggota selang tutup A, B, gx adalah fungsi ini. Integral dari A sampai X ft dt. Ini ketemu yang seperti ini kan di teorema dasar kalkulus yang pertama ya. Maka berdasarkan teorema dasar kalkulus yang pertama, G aksen X sama dengan Fx, ini F kecil ya, sama dengan Fx untuk setiap X anggota selang tutup A, B. Jadi kalau begitu G adalah anti turunan dari F kecil. G adalah anti turunan dari F kecil. Karena F besar, ini berdasarkan di sini, juga anti turunan dari F kecil, maka Gx sama dengan Gx sama dengan F besar X tambah C menurut sebuah teorema, ya. Jadi kalau sebuah fungsi itu mempunyai turunan yang sama, maka dua fungsi itu hanya berbeda di konstan. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, sekarang kita hitung GA. GA itu, lihat lagi di sini, berarti integral dari A sampai A ft dt. Karena batas bawah dan batas atasnya sama dengan 0. Jadi kan itu luas sebuah garis gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari C-nya. Si GA ini kan sama dengan FA ditambah C dari sini tadi. Tapi GA-nya barusan sama dengan 0. Sehingga C-nya sama dengan negatif FA, F besar ya. Dengan demikian GX sama dengan F besar X ditambah C, tapi C-nya ganti dengan ini. Jadi Fx dikurangi Fa. Jadi kalau begitu integral dari A sampai B Fx dx sama dengan Gb, ya. Lihat sini tadi. Sama dengan Gb, dan Gb itu berdasarkan ini sama dengan Fb dikurangi Fa. Dengan demikian integral ini sama dengan Fb dikurangi Fa. Jadi terbukti. Nah, dengan teorema dasar kalkulus 2 ini kita dimudahkan ketika menghitung integral tentu asalkan fungsinya kontinu dan terbatas pada selang pengintegralan. Boleh tidak kontinu pada beberapa titik. Atau bahkan pada kajian yang lebih lanjut pada boleh F-nya tidak kontinu pada himpunan yang terhitung gitu ya. Nah, tapi itu nanti saja pembahasannya. Nah, contohnya menghitung ini. Tinggal kita cari anti turunan dari X pangkat 5 itu adalah X pangkat 6 dikali 1/6 dengan batas 1 sampai 2. Jadi 1/6, 2 pangkat 6 kurangi 1 kuadrat. Ini soal yang sudah dibahas. 1 pangkat 6 maksud saya, pada saat membahas teorema dasar kalkulus 1. Sehingga ini sama dengan 2 pangkat 6 itu 64 kurangi 1, jadi 63 bagi 6 atau 21/3. Nah, secara umum kalau kita punya seperti ini, X pangkat R dx dengan R-nya anggota himpunan, dengan R-nya adalah bilangan rasional tetapi tidak sama dengan negatif 1, maka ini bisa kita hitung anti turunannya adalah 1/R+1
X pangkat R plus 1, batasnya begini, sehingga sama dengan 1 per R plus 1 B pangkat R plus 1 dikurangi A pangkat R plus 1. Seperti itu. Lanjut, ini contoh berikutnya. Kita tahu integral dari cos 2X adalah sinus 2X, ya pakai teknik substitusi ya, tapi dibagi dengan turunan dari ini. Batasnya 0 sampai pi per 2. Jadi ini sama dengan setengah sinus 2 kali pi per 2 kurangi sinus 2 kali 0. Sama dengan setengah. Ini berarti sinus pi. Sinus pi itu adalah 0 ya. Sinus 0 juga adalah 0, maka ini hasilnya 0. Nah, kalau digambar kira-kira seperti ini. Ini pi per 4, ini pi per 2. Jadi gambarnya tuh begini. Nah, gitu. Jadi luas yang ini dikurangi luas yang ini, sehingga hasilnya 0. Atas dengan bawah kan sama, dia simetris. Bukan simetris, ya luas ini dengan luas ini kan sama. Ini 1, ini negatif 1. Oke, lanjut ya. Berikutnya aturan substitusi pada integral tentu. Pada integral tak tentu juga sudah dibahas aturan substitusi tersebut. Jadi bunyi teoremanya seperti ini. Misalkan G ini adalah fungsi yang mempunyai turunan kontinu di sini. Jadi turunan dari G itu kontinu juga di selang tutup A, B. Dan F adalah fungsi kontinu pada ring atau daerah hasil G itu. Maka integral dari A ke B F Gx dikali G aksen X dx sama dengan, ini batasnya berubah, FU DU atau FGX DGX, atau gampangnya FU DU, di mana U-nya adalah GX. Jadi ini adalah pengintegralan fungsi komposit sebetulnya. Tapi nanti akan lebih mudah dengan pemisalan seperti ini. Nah, buktinya silahkan dibaca di buku. Saya kira relatif mudah ya. Memanfaatkan teorema dasar yang kedua. Contohnya seperti ini. Kalau kita menguraikan pangkat 5-nya itu, tentu pekerjaan yang lumayan lama, walaupun mudah gitu ya. Tapi akan lebih bagus kalau kita gunakan teorema yang barusan. Ya, kita sebut saja U-nya 2X plus 1. Nah, dari sini kita peroleh DU sama dengan 2X dx. 2X dx ya. Oh salah. DU-nya adalah 2 dx. Nah, sekarang untuk X sama dengan negatif 1, maka U sama dengan 2 kali negatif 1 ditambah 1. Betul ya? Sama dengan negatif 1. Sekarang untuk X sama dengan 1, batas atas ini pengintegralan, maka U-nya sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kalau begitu integral ini 2X plus 1 pangkat ya betul, dx itu sama dengan integral dari sini sampai sini. Ini adalah U gitu ya. Dx-nya, lihat sini, dx-nya adalah setengah du. Jadi boleh setengah tulis depan du. Nah, tinggal diintegralkan seperti biasa. 1/6 U pangkat 6. Tadi udah ketemu pangkat 5 juga ya. Oke lah, tidak apa-apa. Kali setengah di sini ya. Batasnya adalah negatif 1 sampai 3. Saya lanjutkan di sini. 1/12. 3 pangkat 6 dikurangi negatif 1 pangkat 6. Nah, tinggal dihitung aja ya hasilnya. Tinggal dihitung. 3 pangkat 6 itu berarti 9 kali 9
3 kuadrat kan 9. 81 kali 9, jadi 729 tambah 1. 729 tambah 1 ini ya. Jadi 730 bagi 12. Nah, silakan dihitung lah. Contoh yang lainnya adalah ini. Cos 2x dikali sin pangkat 3 2x. Nah, dalam hal ini kita buat pemisalan lagi. U-nya ya tidak selalu U ya, boleh yang lain lah. Y misalnya sama dengan sinus 2x. Kenapa sinus? Karena turunan dari sin itu kan kosinus. Nanti akan membagi sehingga nanti hasilnya 1. Atau konstan lah paling tidak. Sinus 2x, maka dy itu sama dengan turunan sin itu kosinus 2x ya, dikali turunan ini. Nah, jadi kan ini sama dengan setengah dy nanti. Nah, sekarang jika x-nya sama dengan 0, maka y sama dengan ini. Sinus 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian jika x-nya sama dengan pi per 2, maka y-nya sama dengan sinus 2 kali pi per 2 sama dengan 1. Sinus pi, salah ya, bukan 1. Sinus pi itu adalah sebentar, ini salah. 2 kali sebentar, ini pi per 2 kalau dikalikan 2 jadi sinus pi. Oke, kita ubah aja lah supaya bukan dari 0 ke bukan 0 ya. Nanti hasilnya 0 kalau itu. Sebetulnya tidak apa-apa. Tapi kita ubah saja ini menjadi sinus pi per 4. Jadi pi per 4 sinus pi per 4 2 kali pi per 4 berarti sama dengan sinus pi per 2 sehingga sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau begitu integral 0 sampai pi per 4 cosinus 2x dikali sinus 3 sinus pangkat 3 2x dx itu sama dengan integral dari 0 sampai 1. Nah, lihat ini dx sama dengan dy bagi 2 ya. Jadi setengah dy begitu. Sinus 2x nya adalah y, sehingga ini y pangkat 3. Oke, betul ya. Ini sama dengan ini kan y pangkat 4 dibagi 4 tapi kali setengah, dikali 1/4 tapi kali setengah, jadi 1/8 dengan batas 0 sampai 1. Ini sama dengan 1/8, 1 pangkat 4 kurangi 0 pangkat 4 sama dengan 1/8. Oke, mudah-mudahan tidak ada salah hitung. Silakan dicek kembali. Nah, bagaimana dengan soalnya seperti ini? Ada banyak cara untuk mengerjakannya, tapi kita gunakan saja teknik substitusi barusan. Ya. Jadi dalam hal ini kita buat, nah ini boleh juga sih kalau x-nya mau dibuat kuadrat gitu ya. Nah, gitulah. Misal U sama dengan X plus 1, maka DU sama dengan DX. Oke ya. Untuk X sama dengan negatif 1, maka U-nya sama dengan 0. Negatif 1 tambah 1 kan ya. Untuk X sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 1. Sehingga integral ini x kuadrat akar x plus 1 dx itu sama dengan integral, nah ini tadi, jadi di sini tuh sebetulnya U untuk negatif 1 gitu. Dan ini hasilnya negatif 1 sama, kok negatif 1 0 ya sampai 1, kemudian x kuadrat, nah lihat sini X sama dengan U kurangi 1. Jadi kalau begitu
X kuadratnya itu diganti begini, akar X plus 1-nya kan U, DU. Nah ini kita uraikan pangkatnya. Ini kan integral dari 0 sampai 1. Ini pangkat setengah ya. U kuadrat kurangi 2U tambah 1 kali dengan U pangkat setengah DU. Dan ini sama dengan integral dari 0 sampai 1 U pangkat 5/2 dikurangi 2 kali U, ini 1 setengah jadi 3/2 ditambah U pangkat setengah, gitu ya, DU. Oke, DU. Saya lanjutkan ke berikutnya. Jadi itu sama dengan U pangkat 5/2 integralnya adalah U pangkat 7/2 dikali 1/2/7. Jadi 1/7/2 sehingga di sini 2/7 dikurangi ini tadi U pangkat 3/2 ya. Jadi U pangkat 5/2 di sini ada 2, kemudian 2/5 ditambah U pangkat 3/2 di sini 2/3 dengan batas 0 sampai 1. Maka kita akan peroleh 2/7 ketika disubstitusi ya. 2/7 dikurangi 4/5, substitusi 1 pangkat 7/2, 1 pangkat 5/2 dan 2/3 kali 1 pangkat 3/2 dikurangi 2/7 kali 0 pangkat 7/2 dikurangi 4/5 kali 0 pangkat 5/2 dan ditambah 2/3 kali 0 pangkat 3/2. Oke lah, ini hasilnya 0 ya, sehingga diperoleh 2/7 kurangi 4/5 ditambah 2/3, tinggal dihitung saja ya. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.